Salam sejahtera saudara-saudaraku di dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia bagi setiap janjinya terhadap anak-anaknya. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih kami masih boleh menikmati nafas kehidupan saat ini. Terima kasih atas semua perkenanan Tuhan atas hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-samalah dengan kami dan jamalah hati kami masing-masing dengan Roh-Mu ya Kudus ya Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan pahami. Kami pun diberi kekuatan untuk menyatakan firman-Mu itu dalam setiap aspek hidup kami. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam Amsal 16 ayat 18. Demikian bunyinya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam sebuah artikel berjudul The Art of Being a Big Shot yang ditulis oleh seorang pengusaha Kristen terkemuka bernama Howard Butt berkata, kesombongan saya yang membuat saya tidak bergantung pada Tuhan. Sangat menarik bagi saya untuk merasa bahwa saya menjalankan hidup saya sendiri. Tapi perasaan itu adalah dasar ketidakjujuran dari saya. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan pada akhirnya saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya bergantung pada Tuhan untuk nafas dan hidup saya selanjutnya. Tidak jujur bagiku untuk berpura-pura bahwa saya bukan manusia kecil, lemah dan terbatas. Jadi hidup mandiri dari Tuhan adalah hayalan diri sendiri. Ini bukan hanya masalah kebanggaan menjadi sifat kecil yang malang dan kerendahan hati menjadi kebajikan kecil yang menarik. Itu adalah integritas psikologis batin saya yang dipertaruhkan. Ketika saya sombong, saya membohongi diri saya sendiri tentang siapa saya. Saya berpura-pura menjadi Tuhan dan bukan manusia. Harga diri saya adalah penyembahan berhala terhadap diri saya. Dan itu adalah agama nasional neraka. Demikian tulisnya. Saudaraku yang terkasih, ada banyak kisah tentang kesombongan dan keangkuhan diri yang dapat kita temukan di dalam kehidupan ini, yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Masih ingatkah kita tentang kisah tenggelamnya kapal Titanic yang berhasil difilmkan? Sang kreator kapal bernama Thomas Andrews pernah berkata, kapal ini tak akan pernah tenggelam, bahkan oleh tangan Tuhan sekalipun. Ada juga kisah tentang petinju kelas dunia Muhammad Ali. Menurut majalah Life, Muhammad Ali berbicara tentang dirinya sendiri sebelum pertandingan di tahun 1971 dengan Joe Frazier. Ia berkata, sepertinya ada kebingungan. Kita akan menyelesaikan ini pada 8 Maret. Kita akan memutuskan sekali dan untuk semua siapa raja. Tidak ada seorang pun yang masih hidup yang bisa menghajarku. Sambil menepuk kepalanya, ia berkata, aku terlalu pintar, aku terlalu ganteng. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berputar seperti patung di atas tumpuan. Aku yang terbesar, aku adalah raja, aku harus menjadi perangko. Itulah satu-satunya cara saya bisa menjilat. Dan di akhir pertandingan, Muhammad Ali kalah dari Frazier. Saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi semenit kemudian dalam hidupnya.
Masa depan itu adalah sebuah rahasia, tapi terkadang kita berbuat seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi. Kesombonganlah yang mengantar manusia jatuh dan ada dalam kehancuran. Saudaraku, penampilan, harta benda, pekerjaan, kepintaran, kemahiran, dan sebagainya adalah jerat yang bisa membuat kita berbangga diri. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri, bukan sesuatu yang mengantar kita kepada kesombongan. Tuhan menginginkan manusia berhasil dan berbahagia dalam hidupnya. Tapi bukan berarti semua bonus dari Tuhan yang menyertai kita merampas semua waktu kita, sehingga Tuhan tidak memiliki tempat dalam hidup kita lagi. Saudaraku, perlu diingat, dalam banyaknya kesombongan manusia, kesombongan terburuk adalah kesombongan spiritual. Saudaraku yang terkasih, kesombongan adalah sifat dan karakternya iblis, tetapi manusia selalu menyangkalnya. Kesombongan ada ketika manusia merasa lebih dari orang lain, merasa dirinya penting, merasa dirinya mampu, merasa diri sukses lebih dari orang-orang sekitarnya, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Yang harus selalu diingat bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Setan diusir dari surga karena kesombongannya. Kesombongan jugalah yang menghalangi banyak orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri sendiri untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan. Disinilah kita mencuri kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Segala hal yang kita raih di dunia ini tidak akan mungkin diraih jika bukan Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Dari perasaan bangga, kemudian berubah menjadi sombong. Itulah cara iblis menjerat manusia, karena sifat itu adalah sifatnya iblis sendiri. Dia begitu mahir mengelabui manusia yang banyak kali tidak pernah menyadari, bahkan mengakui kesombongannya. Orang sombong sangat suka dipuji dan dihormati karena merasa hebat. Biasanya, orang seperti itu tidak mau menerima teguran dan masukan dari orang lain. Bentuk kesombongan ada yang terlihat dan ada juga yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat atau dirasakan orang sekitarnya. Tapi Tuhan menyelidiki hati dan pikiran manusia. Dosa kesombongan adalah dosa yang membuat iblis diusir dari surga dan yang mengakibatkan manusia pertama diusir dari Taman Eden. Benih kesombongan ada di setiap hati manusia. Karena itu awasilah diri kita sendiri sambil terus berserah pada Tuhan agar kita bisa hidup merendahkan diri kita di hadapannya. Kita tidak punya alasan apapun untuk menyombongkan diri. Kesombongan membuat manusia tak pernah tunduk kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kesombongan adalah satu-satunya penyakit yang diketahui manusia. Karena itu Albert Einstein pernah berkata mengenai kebanggaan atas suatu pencapaian, bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kerusakan pribadi pujian adalah dengan terus bekerja. Tapi terkadang orang tergoda untuk berhenti dan mendengarkannya. Satu-satunya hal adalah berhenti tergoda mendengarkan pujian dan terus bekerja. Saudaraku, kebanggaan dan kesombongan itu seperti jenggot yang tumbuh di wajah pria, yang terus tumbuh setiap harinya. Solusinya adalah mencukurnya setiap hari. Begitu juga dengan kehidupan kita. Lawanlah kesombongan dengan kerendahan hati, artinya bersedia tunduk kepada kehendaknya Tuhan, bersedia diatur oleh Tuhan, dan bersedia berjalan bersama Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang suci.
Terima kasih karena pengorbananmu di kayu salib sudah membawa kami kepada jalan kehidupan yang kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman yang mengajar kami untuk tidak hidup dalam kesombongan dan kebanggaan diri. Karena sesungguhnya itulah jalan menuju kehancuran hidup bagi manusia. Karena itu Tuhan, berilah selalu bagi kami kerendahan hati untuk menjalani hidup ini. Ingatkan terus kepada kami Tuhan, untuk terus memeriksa hidup kami dari hari ke hari, agar hanya Roh Kudus saja yang menuntun langkah kami. Karena ketika hidup kami dipimpin Roh Kudus, maka kontrol dari Tuhan senantiasa menjaga sikap kami, hati kami, pikiran kami, untuk selalu ada dalam kerendahan hati dan hidup berserah penuh pada tangan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah semua para pendengar dimanapun mereka berada. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami masing-masing. Engkau yang tahu setiap hal yang kami gumuli, yang kami harapkan, dan yang kami rindukan, bahkan setiap hal yang kami doakan. Tolonglah Tuhan, agar kami semua mampu melewati hidup kami dengan rasa syukur dan penuh penyerahan diri untuk totalitas hidup kami kepadamu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Biarlah berita keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi bagian segala bangsa, sehingga namamu dimuliakan. Banyak orang menjadi percaya dalam hatinya dan mengakui dengan mulutnya bahwa Engkaulah Mesias yang sejati. Engkaulah Tuhan yang sudah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.